Saudara mau hidup bahagia ya? Nah, saya selidiki, hidup bahagia adalah hidup yang penuh dengan hikmat. Orang dunia bilang, hidup bahagia itu hidup penuh dengan harta. Tapi saya lihat banyak orang yang penuh dengan harta, dilimpahkan harta, ternyata hidupnya nggak bahagia tuh, ya. Nah, tema khotbah saya adalah ini. Simple. Saudara dengar temanya, ya masa yang itu, tetapi ada sesuatu yang luar biasa hari ini. Pentingnya berdoa untuk mendapatkan hikmat. Ya. Jadi saudara jangan sekali-kali meninggalkan kehidupan dalam doa. Ini sangat penting. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya udah 3 tahun gak berdoa, tapi hidup saya kayaknya aman-aman saja. Saya mau katakan, amanmu hari ini itu akibat doamu 4 tahun yang lalu. Tangkep ini. Makanya ada sering orang meremehkan doa. Gue gak doa tuh 1 tahun. Tuh lihat hidup gue lancar, makmur. Lancar makmurnya sekarang, itu akibat doa dia 2 tahun yang lalu. Dia aja lupa. Saya mau katakan di dalam kekristenan hidup ini adalah hidup tabur tuai. Nggak mungkin saudara tabur hari ini, benih mangga, bulan depan saudara makan mangga. Enggak, dia perlu waktu. Kalau saudara mau mendapat berkat yang dahsyat luar biasa. Kalau mau yang instan, ya itu receh lah. Ya. Nah ini, saya mau katakan kenapa doa itu penting. Tadi saya katakan kan, hidup bahagia adalah hidup penuh dengan hikmat. Pentingnya berdoa sebenarnya untuk apa? Mendapatkan hikmat itu. Ketika engkau berdoa, mungkin saudara sini ada yang berdoa itu membosankan, melelahkan. Nanti saya arahkan supaya saudara bisa menikmati hal yang penting itu, yaitu doa. Nanti saya ajarkan ya, step by step. Nah, doa itu sebenarnya menyerap kekuatan Allah. Seberapa penting doa saya ibaratkan begini. Mungkin saudara merasa, wah, ya istilahnya kayak handphone saudara udah canggih. Saya mau tanya, handphone secanggih apapun, kalau dia nggak ada chargernya bagaimana? Ada gunanya? Nggak ada. Itu gambaran saudara. Sepintar apa, secanggih apa, ilmumu, talentamu, tetapi kalau saudara nggak terkonek dengan sang sumber hikmat, yaitu Tuhan, ya ibarat handphone saudara. Mau canggih kayak apa, itu nggak ada charger. Saudara lihat handphone saudara udah tinggal 6%. Saudara kelabakan. Masuk ke restoran yang dicari bukan menu. Colokannya di mana ya? Betul nggak sih? Padahal tujuan masuk restoran kan makan. Tapi saudara cari itu. Nah itu, saya mau gambarkan doa itu sepenting itu. Jangan sekali-kali saudara meremehkan doa. Saya selalu pesan kepada anak saya, misalnya kayak Luki siapapun, dia mau dengar-dengar, nggak mau dengar ya udah. Jangan sekali-kali memulai hari tanpa doa. Kelihatannya simple. Dan saya yakin saudara melakukan doa itu gampang. Nah yang susah adalah bagaimana saudara terkonek dengan Tuhan. Ini ya, yang saya mau sampaikan. Jadi saudara nangkep ya. Ibarat yang tadi saya katakan ya, handphone ya. Nah, Tuhan mengajarkan satu doa. Mintalah kamu diberi, cari kau dapat, ketuk pintu akan dibuka. Itu di Lukas 11. Ya. Saya mau langsung dari perikop ini akhirnya, yaitu 13. Coba dikeluarkan. Lukas 11 ayat 13. Ayo cepat. Lukas 11 ayat 13. Minta, kamu diberi, cari, kamu dapat, ketuk, pintu akan dibuka. Bapak mana jika anaknya minta roti diberi batu, minta ikan dikasih ular. Yang 13-nya, inti dari ayat-ayat sebelumnya, sebelum 13. Nah, lihat ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus, itu roh hikmat. Jadi kalau saudara berdoa nggak minta hikmat, saudara itu bodoh. Ya maaf ya. Apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Selama ini saudara mintanya bukan itu. Padahal tadi saya katakan saudara mau hidup bahagia adalah hiduplah penuh dengan hikmat. Nanti saudara bisa dicelikkan mata rohani saudara. Nah, ketika saudara mempunyai hikmat, akibatnya apa? Ini sering saya sampaikan. Coba keluarkan dulu sebentar. Amsal 16:16. Ya. Coba. Saudara dapat hikmat, dapat apa? Lebih dari kekayaan. Apa tuh? Kita baca ya. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Bagaimana untuk mendapatkan hikmat? Terkonek dengan sang sumber hikmat, yaitu doa. Tangkap ini.
Mantap nggak? Ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama saudara. Siapa di sini kalau berdoa itu membosankan? Doa. Akhirnya doa saudara jadi rutinitas. Ada? Nah, saudara coba sekarang introspeksi diri. Doa itu kewajiban atau kebutuhan? Kalau dijadikan kewajiban, maka doa itu dijadikan tugas. Dan itu akan melelahkan. Dan maunya buru-buru selesai. Saya sering kasih ilustrasi, kalau makan itu kewajiban dan tugas, saudara dapat makanan yang banyak, saudara ngomel. Tapi kalau itu jadi kebutuhan, begitu saudara pesan kue tiaw goreng, porsinya cuma seemprit, 2 sendok makan, ngomel saudara. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Tetapi kalau itu kewajiban, dikasih 2 sendok semen, ngomel saudara. Set banyak amat, betul nggak? Setuju nggak dengan saya? Nah ini, saudara coba selidiki. Saudara jadikan doa itu apa? Kewajiban atau kebutuhan? Ya. Nah, saya selidiki. Kenapa doa itu melelahkan dan membosankan bagi seseorang? Dan ada yang bisa menikmati dan ada yang tidak. Saudara tahu kenapa? Saya mencatatnya. Dia nggak ketemu Tuhan di dalam doanya. Saudara, hari ini ada yang berdoa nggak? Bangun tidur berdoa, saya kan ajarkan. Posisi saat seperti apa Tuhan itu dekat. Carilah Tuhan selama ia dekat. Ketika apa? Masih ingat? Begitu melek, ingatnya Tuhan. Doa. Nggak usah lipat tangan. Saudara berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Ucapkan hal-hal yang baik tentang Tuhan. Maka hidupmu akan baik sepanjang hari itu. Tangkap ini. Siapa yang berdoa? 1, 2. Yang lain ngapain? Nggak doa ya? Nah, saya mau katakan, kenapa doa itu jadi melelahkan? Saudara nggak ketemu Tuhan. Kalau ada yang berdoa, saya tanya saudara nih, saudara ketemu Tuhan nggak waktu doa? Kamu nggak ketemu berdoa lah. Itu namanya doa yang membosankan, betul nggak? Saya jujur nih, kalau saya berdoa, saya bisa 1 jam loh. Kenapa? Ketemu. Kalau kita ngobrol sama seseorang, kita tahu dia nggak dengar. Ya, halo, pasti kita matiin, betul nggak? Ya, nggak ketemu Tuhan. Kenapa saudara nggak ketemu Tuhan? Karena saudara berdoanya satu arah. Tahu satu arah, saudara aja yang ngomong. Saudara nggak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk ngomong. Nah, saya mau ajarkan kepada saudara supaya saudara doa itu bisa dinikmati, saudara harus berdoa 2 arah. Saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada saatnya saudara ngomong, ada saatnya saudara diam dan Tuhan ngomong. Lewat apa? Firman. Makanya kalau saudara nggak baca firman, saya juga bingung. Bisa doa 2 arah. Kalau saya begitu, saya keluarkan firman. Itu Tuhan yang ngomong. Terus direnungkan. Direnungkan itu apa sih kalau bahasa aslinya di firman Tuhan di Mazmur 1. Yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Meditasi. Merenungkan itu meditasi. Apa maksud firman ini gitu ya. Jadi artinya dalam saudara berdoa, saudara ini jujur aja untuk kepentingan diri sendiri apa kepentingan Tuhan. Kalau kepentingan sendiri ya pasti saudara aja yang ngomong. Saudara nggak akan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bicara. Padahal kalau saudara dalam doa, kenapa saya bisa lama doa itu? Saya cari tahu hatinya Tuhan. Itu penting. Saya mau katakan doa yang berkenan, yang membuat Tuhan tersenyum. Doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Tuhan tuh maunya apa? Kita maunya A ya. Kita ngotot di A aja, padahal Tuhan mau kasih yang B. Dan saya yakin kalau kita bisa menemukan kehendak Tuhan yang B, B itu sebenarnya dahsyat luar biasa. Kan firman Tuhan tadi berkata, Bapa mana yang baik ini? Memberi batu kepada anak yang minta roti. Tangkap ini. Cari tahu hatinya Tuhan ya lewat doa. Dan firman Tuhan berkata, kalau berdoa lu jangan lama-lama, jangan bertele-tele. Maksudnya kan ada kan? Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu ucapkan. Tangkap dulu pribadi Tuhan itu seperti itu. Maka saudara akan semangat. Nah, saya sering katakan, dalam doamu 100%, 50% pakai kata-katamu, 50% lagi pakai kata-kata Tuhan. Kata-kata kita mah biasa, kata-kata Tuhan itu luar biasa. Kita gabungkan yang biasa, perkataan kita, dengan yang luar biasa, menjadi satu, maka doamu itu penuh dengan kuasa. Tangkap ini? Siapa sekarang ini, hari ini, sampai hari ini berdoa tuh nggak ada selip dan firman Tuhan? Maka saudara doanya capek.
Kenapa? Nggak ketemu Tuhan. Salah satu untuk menghadirkan Tuhan adalah dengan memperkatakan firman Tuhan. Kalau saudara khawatir, ya jujur nih dalam hati saudara ada khawatir, saudara ucapkan firman. Bapa di surga, saya menghadapi ini dan ini, saya punya rasa kekhawatiran. Itu bagian saudara. Tetapi firman-Mu berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu yang dicari oleh dunia, yaitu uang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, itu uang akan ditambahkan kepadamu. Itu bagian Tuhan, Kak. Sekarang bagian kamu lagi. Oh iya Tuhan, sorry ya Tuhan. Minggu lalu saya nggak bisa datang ke gereja karena saya mancing. Kenapa? Saya nggak utamakan Tuhan. Misalnya itu ya. Nah, saudara dialog tuh seperti itu. Oh iya, pantesan aja ya Tuhan. Ya saudara ngomonglah, terserah ngomongnya saudara. Gabungkan jadi satu. Tangkap nggak?